Apakah putusan MK yang nomor 90 yang sempat diramaikan tanggal kalau tidak salah 16 Oktober yang lalu itu bisa dibatalkan? Kalau kita mengacu kepada teks, postulat dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada kata-kata itu. Yang ada adalah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tingkat terakhir, final. Tapi tidak ada kata-kata mengikat atau binding. Tapi dalam konsepnya kemudian ini dikenal sebagai prinsip final and binding. Artinya semua putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan pada tingkat terakhir dan tidak ada lagi di atas keputusan itu. Tapi di antara 5 kewenangan MK yang tadi saya jelaskan, ada satu di mana putusan MK bukan putusan terakhir dari proses pemakzulan atau impeachment presiden. Karena dalam proses pemakzulan, dimulai dengan proses politik di DPR, ada tuntutan apakah presiden mengkhianati negara, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau korupsi. Itu kemudian setelah proses di DPR-nya tembus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan yes, berarti proses akhirnya bukan dengan putusan MK, tapi adalah putusan di MPR. Soal putusan Mahkamah Konstitusi, maaf ini agak analisis hukum ya, tapi analisis hukum yang tidak terkotak dengan hanya pendekatan tekstual, hanya pendekatan kata-kata, harus juga masuk ke dalam pendekatan kontekstual, karena hukum itu sebenarnya logis. Nah, apakah putusan MK yang nomor 90 yang sempat diramaikan tanggal kalau tidak salah 16 Oktober yang lalu itu bisa dibatalkan? Kalau kita mengacu kepada teks, postulat dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada kata-kata itu. Yang ada adalah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tingkat terakhir, final. Tapi tidak ada kata-kata mengikat atau binding. Tapi dalam konsepnya kemudian ini dikenal sebagai prinsip final and binding. Artinya apa? Artinya semua putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan pada tingkat terakhir dan tidak ada lagi di atas keputusan itu. Tapi di antara 5 kewenangan MK yang tadi saya jelaskan, ada satu di mana putusan MK bukan putusan terakhir dari proses pemakzulan atau impeachment presiden. Nanti saya akan menjawab soal ini juga. Tadi saya dengar ada arah untuk mengimpeach juga.
Karena dalam proses pemakzulan, dimulai dengan proses politik di DPR, ada tuntutan apakah presiden mengkhianati negara, melakukan penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau korupsi. Itu kemudian setelah proses di DPR-nya tembus, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan yes, berarti proses akhirnya bukan dengan putusan MK, tapi adalah putusan di MPR. Itu satu-satunya putusan MK yang tidak bersifat final, karena ada lagi proses politik di atasnya. Nah, putusan terkait dengan uji konstitusionalitas undang-undang atau constitutional review itu sejauh ini dimaknai sebagai putusan yang final and binding. Sehingga kebanyakan ahli-ahli hukum, termasuk hukum tata negara, mengatakan tidak ada upaya hukum lain yang bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu tidak terlalu tepat. Karena dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, dikenal putusan Mahkamah Konstitusi bisa tidak sah. Ini saya jelaskan kemarin waktu bersama-sama dengan Bung Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyers Club, Bung Karni Ilyas. Salah satunya adalah pasal 28 yang mengatur jika pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi tidak sah. Jadi artinya dia tidak putusan yang final and binding karena bisa ada konsekuensi tidak sah pada saat tidak dibaca di sidang yang terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi undang-undangnya. Nah, konsep tidak sahnya putusan itu juga ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 ayat 6. Ayat 5-nya memberikan kondisionalitasnya. Apa itu? Jika hakim tidak mundur padahal dia punya benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani. Ini dikenal dengan prinsip judicial disqualification atau recusal. Hakim tidak boleh memeriksa perkara di mana dia ada di dalamnya, dirinya sendiri, atau keluarga, kepada kepentingan yang berbenturan, conflict of interest. Diatur dalam pasal 17 ayat 5. Konsekuensinya kalau dia tidak mundur adalah 17 ayat 6. Tidak sah. Jadi, membaca pasal 17 ayat 5 dan ayat 6, dalam konteks putusan 90, pada saat sang paman Gibran Jokowi dan sang adik ipar Jokowi yang bernama Ketua MK Anwar Usman tidak mundur, padahal perkaranya terkait langsung atau tidak langsung dengan pencalonan Gibran Rakabumi dalam Pilpres 2024, konsekuensinya putusan 90 menjadi tidak sah. Ini saya sudah jelaskan dalam video-video singkat 5-10 menit dalam beberapa hari terakhir ini. Itu yang kemudian saya sampaikan dalam laporan dugaan pengaduan pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi, surat saya ke MK pada tanggal 27 Agustus 2023 sebelum putusan. Pak Jimli mengatakan dalam wawancara, ternyata sudah ada pengaduan bulan Agustus. Itulah pengaduan saya, pengaduan pertama. Makanya dalam registrasi laporan pengaduan ini, pengaduan saya diberi nomor 1. Karena saya yang mengadukan pertama kali soal ini secara resmi. Setelah putusan, saya adukan lagi seminggu kemudian, tanggal 23 Oktober, melalui surat tanggal 23 Oktober, 5 hari yang lalu. Pak, saya katakan, kalau kemarin dalam surat pertama saya minta hakim yang tidak mundur itu remove from the office, from the court, hari ini dengan surat 23 Oktober, saya minta putusannya dinyatakan tidak sah. Kenapa? Karena laporan saya sebelumnya belum ada putusan, laporan saya 23 Oktober setelah putusan.